Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir dalam pertemuan Google Meet kali ini. Untuk ini ada Nas, Zikri, Rey, Raihana, Nafisa, dan Banu. Apa siapa ini? Banu. Sama Akmal Pak yang hari di Azaka. Oh iya, Akmal. Ya, sudah hadir ya. Ini ada lagi baru bergabung ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Biasa ya? Iya Pak. Iya. Oke. Baik, untuk kesempatan kali ini Bapak minta tolong Re untuk membacakan surat Al-Fatihah dan doa mulai belajar. Baik Pak. Yang lain tolong dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Rey yang sudah hadir dalam sudah membacakan surat Al-Fatihah dan doanya hari ini. Oke, Bapak coba share ya video pembelajaran, semoga bisa disimak ya. Pak, saya benarkan jilbab dulu ya Pak. Assalamualaikum Pak Tito. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang timbul pertanyaan yang menarik. Kalau misalnya kita punya dua garis sejajar, adik-adik, kemudian ternyata ada garis lain seperti ini misalnya, maka kita lihat paling tidak ada 8 sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang bisa didapat dari dua garis sejajar dan satu garis yang berpotongan dengan mereka berdua. Nah, sekarang kita akan pelajari apakah ada hubungan yang menarik antara 8 sudut ini atau apakah tidak ada hubungan. Kalau misalnya kita lihat dari gambar, maka tentu adik-adik akan merasa ada beberapa sudut yang nilainya sama. Maka kita lihat misalnya sudut ini dan sudut itu. Satu prinsip yang harus kita pahami adalah garis jajar itu adalah garis yang kalau kita geser ini ke atas misalnya, maka garis ini akan berhimpit atau akan identik dengan garis ini. Garis yang bawah akan identik dengan garis atas kalau ini digeser. Jadi kalau misalnya garis merah ini berpotongan dengan garis biru membentuk sudut ini, sudut A misalnya, maka ketika dia misalnya berpotongan dengan garis yang biru yang atas,
dan membentuk sudut B, maka kita katakan sudut A harus sama dengan sudut B. Karena kalau garis ini kita tarik ke atas, garis yang bawah akan identik, akan sama saja dengan garis yang atas. Sehingga nanti sudutnya akan sama dengan sudut yang atas. Sehingga sudut A sama dengan sudut B. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kemudian kita lihat. Kita juga memiliki sudut C di sini. Kita tahu bahwa sudut A dan sudut C adalah sudut yang saling berpelurus, yaitu sudut A tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Ingat materi sebelumnya, ya kan? Maka kita katakan berarti di sini sudut D, di mana sudut C itu sama dengan sudut D, karena sama-sama berada di sana, yaitu sudut C sama dengan sudut D, maka kita juga mendapat kesimpulan bahwa sudut A tambah sudut D itu adalah sama dengan 180 derajat. Ya kan? Karena sudut A tambah sudut C yang telah kita jelaskan kemarin, ini kan 180 derajat. Maka karena sudut C sama dengan sudut D, sudut A tambah juga 180 derajat. Nah, dan tidak lupa kita juga punya sudut E. Ternyata kita ingat materi video sebelumnya, sudut A dan sudut E itu adalah sudut yang saling berlawanan. Maka sudut A dengan sudut E itu sama besar. Maka demikian pula kalau di sini ada sudut F, kita katakan sudut A dan sudut F itu sama. Ya kan? Semua ini saling berkaitan adik-adik, jadi tidak usah bingung. Insya Allah kalau kita memahami materi video sebelumnya, maka materi yang ini akan sangat gampang. Bagaimana dengan sudut G? Sudut G juga berpelurus dengan sudut A, ya kan? Sama halnya dengan sudut C juga berpelurus dengan sudut A. Keduanya menghasilkan nilai 180 derajat, maka sudut A dan sudut G itu saling berpelurus membentuk 180 derajat. Dan begitu juga dengan sudut H di sini. Oleh karena G dan H itu sama, maka sudut A tambah sudut H itu adalah 180 derajat juga. Nah, jadi kesimpulannya adalah mari kita kelompokkan sudut-sudut yang dari 8 sudut ini, sudut-sudut yang sama dengan sudut A. Maka kita lihat sudut yang sama dengan sudut A itu adalah sudut B, A sama dengan B. Apalagi sudut E, kemudian sudut F. Begitu ya. Sudut A, sudut B, B sama dengan A, E sama dengan A, maka kita tulis sudut E, dan F sama dengan A, karena F sama dengan E, dan E sama dengan A. Oke? Nah, sekarang bagaimana dengan sudut C? Coba kita lihat sudut-sudut yang sama dengan sudut C. Ternyata sudut C sama dengan sudut D. Sudut E tidak sama, sudut F tidak sama. Bagaimana dengan sudut G? Ternyata sama. Dan ternyata ini sama dengan sudut H. Dan ternyata kedua sudut ini, kalau kita jumlahkan, sudut A tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Atau sudut A tambah sudut D, 180 derajat. Sudut A tambah sudut G, 180 derajat. Sudut E tambah sudut D, 180 derajat. Salah satu sudut di sini, tambahkan dengan itu, hasilnya 180 derajat. Dan kita lihat, ada 4 sudut yang nilainya sama, ada 4 sudut yang nilainya berbeda. Tapi, maksudnya berbeda, kelompok sudut yang ini berbeda dengan kelompok sudut yang itu. Kalau salah satu dari sudut ini ditambahkan dengan salah satu dari sudut ini, hasilnya 180 derajat. Sehingga kesimpulan kita adalah 8 sudut di gambar ini itu bisa dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Kelompok sudut A dan kelompok sudut C. Maka bagaimana? Menarik bukan? Ternyata dengan kita memahami hubungan antara 2 sudut, insya Allah kita akan bisa mengetahui besar sudut lain setelah kita mengetahui salah satu sudut tertentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Tadi Bapak sampaikan sekilas tentang video pembelajaran ya. Di situ kita membicarakan tentang sudut. Sudut apa sih? Ada yang tahu nggak sudut itu apa? Kita pernah dengar kata sudut ya? Oke, ada yang Titik tahu? sudut. Ya, yang kalian ketahui ada titik sudut. Ada lagi yang lain? Ya, kalian sudah pernah dengar tentang sudut? Pernah. Oke ya, kalau kalian Kenapa? nah ya. Nah, kalau ini Bapak minta bantuan siapa nih? Keisha ya? Ya, Keisha tolong Keisha ada? Kai? Ya, dibaca halaman 8 coba. Buku apa, Pak? Buku tematik halaman 8. Sudah? Oke, kalian yang lain tolong disimak ya. Ya, silakan baca. Sudut. Menurutmu, apa kegiatan pramuka yang dilakukan Dani bersama teman-temannya saat menyukai kegiatan bersama? Dalam kegiatan ini, mereka dididik mandiri, kerjasama, dan disiplin. Dalam acara kemang, biasanya dibutuhkan tenda sebagai tempat berteduh. Ada berbagai bentuk tenda. Ada yang berbentuk ngemas, ada yang berbentuk limas, dan beberapa bentuk lainnya. Para anggota biasanya mendirikan tangga secara bersama-sama. Coba kamu amati bentuk tenda di atas. Buatlah gambar potongan sederhananya. Potonglah menjadi 2 bagian sama besar. Berdasarkan beberapa potongan di atas, dapat dihasilkan sudut seperti tampak pada potongan terakhir. Tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan sudut? Jika dibuat potongan-potongan, ada berapakah jumlah sudut yang membentuk segitiga? Amatilah gambar berikut. Perhatikan penjelasan berikut terkait gambar di atas. Gambar di atas disebut sudut. Garis AB dan AC disebut kaki sudut. Titik A disebut titik sudut. Oke, terima kasih, Kai. Ya, tadi teman kita sudah membacakan tentang mengenal sudut. Pak, Oke, ya. Pak. Kenapa, Re? mau ambil Ya. pensil dulu, Pak. Mau ambil pensil. Iya, silakan. Oke. Nah, kalau kalian di rumah punya busur, silakan di apa namanya? Digunakan ya. Busur ini bukan panah ya, tetapi semacam penggaris yang bentuknya setengah lingkaran. Kalau ada bisa di apa namanya? Bisa digunakan ya. Sebentar kita coba buat ya. Tadi teman kita Re sudah membacakan tentang ya, ini misal tunggu sebentar. Nah, ini anggaplah sebuah tenda ya. Kalau tenda kan begini ya.
Bapak bikin apa? Ya, kalau kita lihat di sini ada Saya bikin tenda. ya, ini ada macam tenda ya. Nah, kita coba ambil dari tampak ini, tampak depan, ini tampak belakang ya. Nah, kita ambil tampak depannya aja ya. Nah, ini kalau kita maaf. Oke. Nah, jika tenda ini kita potong ya, potong dalam beberapa bagian, 2 bagian yang sama besar ya. Nah, ini akan jadi seperti ini ya. Nah, di halaman 9 ya, kita bisa lihat di situ. Ya, kenapa? Sebentar. Pak, kita lihat dulu ya, Pak. Oh ya, silakan. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini kalau Bapak ini ya, ini ada titik A. Bentar. Oke, sih. Nah, B. Oke, ini ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, di sini A ini adalah titik sudut ya. B dan C adalah kaki sudut ya. Sudah dipahami? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ya. Nah, ini kita ya. Ini adalah daerah ya. Kaki sudut B dan kaki sudut C bertemu di sudut A yang pada akhirnya membentuk sudut, kalau ini sekitar 45 derajat. Ya, tunggu sebentar, ada yang masuk. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Ini garis AB ya. Dan AC disebut, dan garis AC ini disebut kaki sudut. Dan kemudian titik A ini adalah sudut atau daerah sudut ya. Membentuk sudut. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, bahwa sudut terbentuk dari 2 garis yang saling bertemu, yaitu garis AB dan garis AC. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak.
Tidak. Insya Allah tidak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, bisa diambil buku dunia matematikanya. Dibuka halaman 184. Oke. Halaman 100. Oke, halaman 184 ya. Nah, Bapak minta tolong Re untuk membacakan. Yang satu atau yang C, Pak? Yang satu aja langsung. Baik, Pak. Langsung pengertian sudut. Pengertian sudut. Perhatikan kembali gambar papan tulis yang ada di depan ruang kelasmu, seperti di atas. Atas terdapat pertemuan antar sisi tegak dan sisi mendatar dari papan tulis tersebut. Dari situlah terbentuk sudut. Titik temuan itu dinamakan titik sudut. Sisi yang membentuk itu dinamakan kaki sudut. Daerah yang ada di antara kaki sudut dinamakan daerah. Ya. Oke ya, terima kasih. Di sini kita perhatikan di halaman 184 ya. Di situ ada gambar papan tulis. Coba kalian perhatikan baik-baik ya, kalau gambar papan tulis kan persegi panjang gitu ya. Nah, siap persegi panjang itu kalau kalian lihat itu ada berapa titik sudutnya? 4. Iya, ada 4 titik sudut. Ya, ada 4 titik sudut. Nah, dari itu ada titik-titik pertemuan ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Sebentar. Oke. Assalamualaikum Pak Tito. Waalaikumsalam. Oke, sebentar ya. Bapak coba di sini gambarkan. Ya, umpama ya, ini adalah sebuah papan tulis. Nah, papan tulis ini ada, nah ini ada tadi ya, kita buktikan kalau papan tulis ini memiliki titik sudut. Nah, kita ganti ini 1, maaf ya. 1, 2, 3, 4 ya. Misalkan ini A, B, C, D ya. Nah, sudut A terbentuk dari sudut A itu adalah sebentar, maaf. Terbentuk dari B. Nah, kemudian sudut B terbentuk dari garis BC. Sudut C terbentuk dari
B, C, D. Sudut D terbentuk dari C, D, A. Ya. Nah, ada 4 sudut ya. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Ya. Nah, ini setiap sudut ini memiliki kalau kita lihat di sini ya, ini kan tegak lurus ya. Kalau kalian ukur ini ada apa namanya? Kalau busur itu kan bentuknya setengah lingkaran. Nah, kalau ini tegak lurus berarti 90 derajat. Ya, ditulisnya sudutnya di sini 90 derajat dengan 0 ya. Setiap titik sudutnya ini 90 derajat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Nah, kalau di sini Tidak. ada Tidak, di Pak. gambar ya, ada di gambar berapa? Halaman 185 ya. Ada beberapa gambar. Satu adalah yang apa namanya? Ada titik sudut, sedangkan 2 tidak ada titik sudut ya. Kalau kita perhatikan di gambar pertama, ya, gambar pertama seperti ini ya. Oke, ini gambar pertama, ini gambar kedua, ini gambar ketiga. Oke, ya. Nah, dari 3 gambar ini, mana yang termasuk yang membentuk titik Yang sudut ke-1, adalah gambar yang ke-1, ya. yang ke-1. Yang nomor ke-1, Pak. Ya, Yang dari ke-1. yang pertama yang membentuk titik sudut ya. Ini 1, 2, 3 ya. Jadi ada yang tahu kenapa alasannya yang pertama ini memiliki titik sudut? Ada yang tahu? Tidak. Ya. Nah, gambar pertama memiliki titik sudut karena dari di sini ada 2 garis ya. Garis ya tadi ya. Bapak anggap aja ini garis AB dan garis AC ya. Nah, garis AB dan garis AC ini bertemu pada titik A. Nah, maka akan membuat sudut. Nah, sedangkan di sini garis AB dengan garis AC ya tidak bertemu ya. Tidak bertemu atau tidak saling berpotongan, maka di sini tidak membentuk titik sudut. Nah, kalau gambar ketiga ya, dari gambar ketiga ini tidak memiliki sudut karena dia satu garis saja. Satu garis saja dia melengkung ya. Ini tidak membentuk titik sudut ya. Jadi syarat sudut adalah bertemunya atau berpotongannya 2 garis ya, saling bertemu. Oke, di sini kalau kita ya, kalau tadi kita perhatikan video yang pertama kali Bapak sampaikan ya, di sini ya ada berapa garis, kemudian
Ya, ini ada 3 garis ya. Nah, 3 garis ini kalau kita perhatikan di sini ya, ini garis biru dengan garis merah di sini ya. Ini ada perpotongan. Nah, perpotongan ini antara garis biru yang di bawah dengan maksud Bapak garis merah yang di bawah dengan garis biru ini ya, setidaknya memiliki berapa sudut? Ya. Di sini ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di sini memiliki 4 sudut ya. Ya, di sini ada ya, anggaplah di sini ada A, B, C, D. Nah, di sini juga garis biru ini juga membentuk sudut ya. Sudut E, F, G, H. Ya. Tadi kalau kita perhatikan berarti dari 3 garis yang ada membentuk 8 titik sudut ya. Jadi dari 3 garis yang ada yaitu garis antara 2 garis merah dan 1 garis biru ini membentuk maksud Bapak membentuk 8 titik sudut. Nah, tadi ya. Jadi syarat sebuah sudut jika ada 2 garis yang saling bertemu. Nah, di sini ada garis titik sudut K, ada titik sudut F, sudut G, sudut H, dan sudut E. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa buka buku dunia matematikanya halaman 186. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Ya. Nah, di halaman 186 di situ ada tabel. Salinlah tabel berikut di buku tugasmu. Kemudian berilah tanda checklist atau centang untuk menyatakan yang benar, ya. Nah, di sini ada ya, silakan kalian dikerjakan ya. Bapak kasih waktu 5 menit cukup ya? Cukup, Pak. Ya, sebentar. Ya. Pak, tadi halaman berapa, Pak? Halaman 186. 186. Bentar, Bapak mau minum dulu ya.
Oke, gimana? Ada yang sudah selesai? Ya, oke. Bapak ini ya. Nomor 1 Kaisya, nomor 2 Aiman, nomor 3 Re, nomor 4 Seki, nomor 5 Zikri, nomor 5 Zikri, nomor 6 Sahnas, nomor 7 Jesa, nomor 8 Amar, nomor 9 Rehana, nomor 10 Rio. Iyo. Oke, sudah ya. Nah, untuk nomor 1, Kai, gimana Kai penjelasannya? Membentuk sudut, Pak. Iya, membentuk sudut. Apa alasannya? Karena Ada 2 garis yang saling bertemu. Ya. Oke, lanjut ke nomor 2, Aiman. Aiman. Ya, Pak. Ya, Aiman nomor 2. Membentuk sudut atau tidak? Membentuk sudut, Pak. Ya, alasannya apa? Karena garis atas sama garis bawah bertemu. Iya, pintar. Nomor 3, Re. Membentuk sudut atau tidak? Re. tidak, Tidak. Alasannya apa? karena tidak bertemu. Karena tidak Karena bertemu, tidak. Pak. Karena berpisah Iya. garisnya. Ya, bagus. Ya, jadi antara garis yang satu dengan garis yang lainnya tidak saling bertemu, ya. Ya, nomor 4, Seki. Tadi Saya sudah selesai, Pak. Kenapa? jawaban nomor 3 tidak membentuk sudut. Iya. Jawaban nomor 3 tidak membentuk sudut. Jawaban nomor 3 tidak membentuk sudut. Kalau nomor 4 gimana? Ya, ada yang tahu jawaban nomor 4? Tidak membentuk sudut karena garisnya Tidak membentuk sudut. Tidak membentuk sudut karena garis yang di atas Karenanya melengkung, ya. melengkung, Pak. Ya. Oke. Nomor 5, Jikri. Jikri. Halo, Jikri. Jikri ada? Baik, Pak. Ya. Nomor 5 gimana? Membentuk sudut atau tidak? Halo. Sudut, Pak. Iya, membentuk sudut, ya. Karena di situ ada 2 titik sudut, ya. Ya, karena garisnya ini memotong sebuah garis lurus. Oke, lanjut ke nomor 6, Sahnas. Sahnas.
Ya, nomor 6 Sahnas. Membentuk sudut, Pak. Jawabannya membentuk sudut. Iya, membentuk sudut. Alasannya kenapa? Karena Nah, itunya. Ya. Karena Bertemu, ada Pak. garis. Ya, karena ada dua garis yang saling bertemu. Oke, lanjut nomor 7 Jesa. Jesa. nomor 7 salah. Soalnya kan ya kan nomor 7 itu salah. Tidak membentuk sudut. Tidak bertemu. Iya, pintar. Ya, karena dua garis yang tidak bertemu. Jadi tidak membentuk titik sudut. Oke, lanjut ke Amar. Gimana Amar? Nomor 8. Maaf, nomor 5 belum diisi ya, tapi Amar. Pak. Membentuk sudut. Tidak membentuk sudut. Ya, tidak membentuk sudut. Ya. Oke, alasannya karena dua garis tidak saling bertemu. Lanjut ke nomor 9, Raihana ya. Itu sudut datang, Pak. Raihana nomor berapa tadi? Sembilan, Pak Raihana. Ya, Raihana nomor 9. Gimana Raihana? Membentuk sudut. Ya, Bapak mau dengar suaranya Raihana nih. Raihana. Raihananya nggak ada. Katanya nge-lag, Pak, sinyalnya. Oh iya. Bisa digantikan dengan yang lain. Sapir. Tunggu, Pak, katanya dia mau join lagi. Oke, siap. Kita tunggu ya teman kita Raihana maksudnya. Oke, sebelum Raihana ikut join, kita coba yang nomor 10. Iya, nomor 10 tadi siapa? Nomor 10 membentuk sudut. Nomor 10 Rio, Pak. Pak, itu udah ada Raihana, Pak. Ya, Raihana nomor 9, silakan. Gimana Raihana? Membentuk sudut. Membentuk sudut. Ya, membentuk sudut. Oke, kalau di nomor 9 ada berapa titik sudut Raihana? 4. Iya, ada 4 titik sudut. Oke, lanjut ke nomor 10. Nomor 10 siapa tadi Bapak lupa? Rio, Pak. Oh iya, iya. Mana Iyo? Iyo. Iyo-nya menghilang. Atau nge-lag ya? Ya udah. Kita coba Sapir aja ya, Sapir. Sapir ada? Halaman berapa, Pak? Halaman 187, nomor 10. Sapir ada, Pak. Iya, ada. Oke. Oke, ya antara Iyo dan Sapir.
Nomor 10. Jawabannya apa? Membentuk sudut. Oke ya. Oke, ada yang tahu jawaban nomor 10? Membentuk sudut, Pak. Iya, jadi untuk nomor 10 membentuk sudut. Alasannya karena dua garis saling bertemu dan membentuk titik sudut. Ya. Nah, oke ya, selanjutnya bisa kita buka. Oke, kalian bisa halaman 187 ya, di sini ya. Sudut-sudut yang dibentuk bangun datar di atas ya berbeda-beda. Bagaimana cara mengetahui sudut yang lebih besar? Lakukan kegiatan berikut. Sediakan selembar kertas yang tebal. Lipatlah dua sudut di bawah ini. Setelah itu potong menurut kaki-kaki sudut. Ya, di halaman 188. Lanjut ya. Impitkan kedua karton yang telah kamu gunting seperti pada gambar berikut. Sudut mana yang lebih besar? Ya. Nah, jadi kita buat sudut. Maaf. Ya, ini anggaplah sebuah segitiga ya. Segitiga sama kaki. Ya, ini aja deh segitiga. Ini namanya segitiga siku-siku ya, karena sudutnya membentuk siku-siku. Oke ya. Nah, ini sudut mana yang paling besar? Nah, ini kita ambil di sini ya. Ini kartonnya ya. Untuk yang ini berarti sudutnya adalah, maaf ya, ini membentuk, ini kan Bapak ambil yang kuning ya, ini sudutnya siku-siku ya. Nah, kemudian kita coba ambil sudut yang di bawah sini. Nah, udah ya. Ini sudutnya setengah, ya maksud Bapak setengah dari sudut yang tadi ya, atau 45 derajat kalau kalian ya. Kalau kalian punya busur seperti ini, ya ini namanya busur ya. Busur. Saya nggak kelihatan busurnya, Pak. Apa? Ini gambar busur ya, yang di bawah sini. Oke. Yang Bapak tunjuk dengan jari kelingking. Ini ya. Ini ada gambar busur ya. Nah, di sini itu kegunaan busur adalah untuk mengukur besar sudut. Nah, ini salah satu cara bagaimana mengukur besar sudut. Jadi sudut yang di sebelah sini, maaf ya, sudut yang di sebelah sini lebih ya, yang di sebelah kanan lebih besar daripada sudut yang ada di sebelah kiri ya. Nah, begitupun sudut yang ada di sebelah atas. Ya, kalau kita ambil sini ya, karena sudut di sini kalau kita dicoba, maaf ya, ini agak besar ya. Ya, ini ya. Jadi kalau di sini kita ambil sudutnya ya,
membentuk 90 derajat ya, tegak lurus ya. Sudut ini 90 derajat. Nah, kemudian sudut yang di sebelah sini, yang di sebelah kiri ya, kurang dari 90 derajat ya, tidak siku-siku seperti tadi ya, tidak tegak lurus ya. Nah, itu berarti ini setengah dari sudut yang ada di sebelah kanan. Berarti sudut yang di sebelah kanan ya, sudut seperti di sini dengan sudut di sebelah kiri, sudut sebelah kanan lebih besar daripada sudut yang ada di sebelah kiri maupun yang di sebelah atas ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak lupa untuk kalian menggunakan busur, tapi nah, sebagai latihan kita coba kalian menggunakan kertas ya, kalian lipat aja seperti ini kecil ya. Ada ya? Lipat kecil aja ya. Nah, di halaman 188 kita diminta untuk mengukur besar mana sudut ya. Nah, di sini kita bisa lihat sudutnya ya. Sudut ya, dari ini aja ya, dengan menggunakan kertas, atau kalian kalau ada busur ya silakan seperti tadi ya. Nah, Bapak kasih waktu buat kalian ya, nomor berapa ya? Ada 5 nomor ya. Halaman berapa, Pak? Halaman 188 buku Dunia Matematika. Oke. Bapak kasih ada Kaisya untuk nomor 1, kemudian ini Seki ya. Seki untuk nomor 2, Banu nomor 3, Malika nomor 4, Jikri nomor 5. Tadi aku nomor berapa ya, Pak? Nomor 2. Oke, siapa yang Saya nomor berapa? nomor 1? 1. Iya. Tadi aku nomor berapa, Pak? Banu nomor 4. Oke. Ada yang sudah selesai? Saya dah. Ya. Baik, Kai. Mana yang lebih besar, A atau B? Apa? Yang A, oke. Jadi yang besar adalah yang A. Nah, kemudian yang nomor 2. Seki, yang mana Seki? Ya, sebentar, Pak. Ya. Untuk yang C, Pak. Pak, saya Yang nomor 5 ya, Pak. Iya, Nomor 2 yang C ya. Nomor 2 yang D ya, delta. Dia lebih besar sudutnya ya. Kalau kamu lihat di situ, sudut D itu membentuk 90 derajat. Sedangkan sudut C itu membentuk 45 derajat. Atau lebih kecil daripada sudut D. Oke, lanjut ke nomor 3. Tadi nomor 3 siapa? Bapak lupa nih. Banu, Pak, Banu. Iya, Banu. Sudah selesai, Banu? Ya udah, Pak, B, Pak, jawabannya, Pak.
Ya, nomor Terang ya itu. nomor 3 jawabannya sudut B ya. Itu lebih besar daripada sudut A karena sudut maksud Bapak karena sudut F itu lebih besar ya, besarnya bisa sampai 100 derajat ya. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4 siapa tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Malika. Besar mana sudut? Sudut G atau sudut H? H. Ya, sudut H. Oke, ya. Lebih besar sudut H karena sudut H ini sudutnya 40 derajat sedangkan sudut G besarannya 40 maksud Bapak 25 derajat ya. Jadi sudut yang dihitung sudut yang ada di dalam ya, bukan sudut yang di luar. Oke, lanjut ke nomor 5. Saya, Pak. Ya, silakan Jikri. Lebih besar. Besar yang mana? Yang C, Pak. Yang C. Iya, sudut yang ya. Jadi 3D ini pintar-pintar semua ya. Lebih cepat buat menangkap ininya. Ya. Alhamdulillah kita sudah mempelajari bagaimana sudut itu terbentuk. Nah, kalau kalian buka di halaman 190, kalian bisa menghitung ya besar sudut yang ada ya. Cara menghitung besar sudut yang ada dengan menggunakan busur atau penggaris busur ya di halaman 190. Jadi tempelkan pusat pada titik sudut yang akan diukur. Himpitan salah satu kaki sudut dengan tanda 0. Bacalah skala yang ditunjuk oleh kaki sudut yang lain agar angka yang ditunjuk itu merupakan besar sudut yang diukur. Besar sudut di samping adalah 60 derajat. Ditulis 60 dengan angka 0 kecil di atasnya. Oke ya, seperti ini. Oke, di rumah ada Punya Oke, mungkin ada yang punya kakak. Biasanya kalau ada yang punya kakak di kelas 4 atau di mana gitu, itu sudah punya murid dulunya ya, kakak. ya. Di situ ada yang punya busur, penggaris busur. Nah, Saya punya. Aku nyoba. Tapi kayaknya ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak ada, kita coba kita akan melihat jenis-jenis sudut ya. Kita buka halaman 191. Bapak baca dulu ya. Sediakan selembar Halaman kertas. 190, Pak. Ya, 191. Sudah? Ya. Nah, di halaman 191 sediakan selembar kertas, lipat, ukurlah sudut pada kertas lipat itu dengan busur derajat. Berapa besarnya? Nah, besar sudut pada kertas lipat itu ternyata 90 derajat. Dibaca semua. Sudut seperti ini disebut dengan sudut siku-siku. Jadi besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Sudut yang lebih kecil daripada sudut siku-siku disebut dengan sudut lancip. Nah, sudut yang lebih besar
daripada sudut siku-siku disebut dengan sudut tumpul. Ini ada 3 jenis ya. Ada tiga jenis. Yang pertama 90 derajat ya. Atau sudut siku-siku. Nah, yang kedua sudut lancip, di mana sudut lancip kurang dari 90 derajat. Oke, Bapak coba baca nggak ya? Oke ya. Jadi di sini Bapak coba hapus ya. Ini luar, ini perawan, ini kaca, ini baru tempat sholat. Oke ya, ini namanya sudut siku-siku. Nah ya, ini akan membentuk ya, 90 derajat ya. Angka 90 dengan 0 di atas kecil ini dibaca menjadi 90 derajat. Nah, kemudian sudut tumpul adalah sudut yang lebih daripada 90 derajat. Ini Bapak kasih tanda merah ya. Ini adalah sudut tumpul ya. Ini namanya sudut Iya, jadi kita mau lempar skematik dulu ke mereka. Ini sih mereka sih oke-oke aja sama kita gitu. Langsung produksi aja. Nah, sedangkan yang di sini ya kurang, misalkan ini ya. Itu memang kalau saya tahu sih memang kita Ya. tunggu tanggapan dari mereka dulu. Kalau mereka udah oke baru kita kurang dari 90 derajat ya. Keputusan udah ini kan berubah lagi di sana. Waduh. Sayang. Ini sudut Ini biar kasih dulu aja. lancip. Oke, jadi ada prinsipnya kalian bisa menggunakan kertas ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Oke, baik ya. Jadi ini sudah paham ya. Jadi sudut siku-siku adalah sudut yang membentuk 90 derajat. Nah, kurang dari 90 derajat itu dinamakan dengan sudut lancip. Misalkan di sini besarannya sudutnya 89, berarti kan di sini ya. Maaf. Misalkan di sini membentuk ini sudut 89. Nah, sudut ini menjadi sudut lancip ya. Walaupun ini sudah hampir tegak lurus dengan ini ya, hampir siku, tapi ini belum. Jadi ini namanya sudut lancip masih. Tapi kalau sudah tegak lurus ya, membentuk siku-siku, dinamakan dengan sudut siku-siku ya. Oke, lanjut. Kita coba ya. Misalkan di sini ada sebuah buku. Ya, tadi Bapak sudah ini kan ya, kertas ini, buku ini memiliki sudut siku-siku ya. Ini kan bentuknya kan siku-siku ya. Nah, atas, bawah, atas kanan, bawah kanan, membentuk siku-siku ya. Nah,
Jika tidak ada pertanyaan, Bapak bisa minta tolong sama kalian ya untuk hari ini ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak, Pak. Dari jenis ya yang terakhir Bapak coba tanya ke kalian, ada berapa jenis sudut yang ada? Oke, ada berapa jenis sudut yang ada dari yang tadi Bapak sampaikan? Halo? Ya, tadi Bapak sampaikan ada 3 sudut ya. Yang pertama adalah sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku ya. Nah, sudut siku-siku membentuk 90 derajat. Sedangkan sudut yang dibentuk kurang dari 90 derajat itu dinamakan dengan sudut lancip. Ya. Nah, kemudian sudut yang lebih dari apa ya? Seperti ini ya. Ini ya bagian luarnya ya. Ini sudut juga. Ini namanya sudut tumpul. Ya. Jadi ada 3 jenis sudut. Sudut siku-siku, sudut lancip dan sudut tumpul. Oke. Dipahami dulu ya. Ya, Jessa, yang dimaksud dengan sudut lancip itu apa sih, Jess? Jessa. Sudut lancip. Oke. Kita pelan-pelan dulu ya. Oke, ada yang tahu yang dimaksud dengan sudut lancip? Yang dimaksud dengan sudut lancip? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ya, oke. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, nanti Bapak coba tugaskan ya. Tugasnya adalah kalian mengukur besar sudut yang ada di halaman 190 dengan menggunakan busur. Ya. Tapi saya belum punya busur. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau tidak ada busur, jadi patokannya kan ini kan ada kertas ya. Ada kertas. Nah, di sini kalau kita ambil di sini berarti sudutnya 90 derajat. Pak, ya. Bapak, tapi kameranya itu ditutup, Pak. Oh, astagfirullahaladzim. Maaf. Maaf ya, maaf. Oke. Jadi tadi pakai kertas seperti ini, kemudian kalian bisa ukur. Nah, sudut ini membentuk 90 derajat. Ya, 90 derajat. Nah, kalau di sini kan kalau kalian tidak ada busur bisa dilihat. Ini dikira-kira. Ya, maaf ya, ini untuk yang bagian A ya. Nah, ini ada garis AB dengan garis AC ya. Garis AC ini ya. Nah, karena sudutnya ini seperti ini lebih besar daripada 90 derajat. Ini termasuk sudut apa? Sudut tumpul. Iya, pintar. Nah, ini kan ditambah nih. Ini kan 90. Ini setengah dari 90. Setengah dari 90 berapa?
45. Berarti 90 ditambah 45 berapa? 135. Jadi sudutnya membentuk sudut 135 derajat. Iya. Tapi kalau lebih akurat kalian menggunakan apa namanya? Busur ya, garis busur. Oke. Di sini sudah punya map. Bapak tanya, apakah kalian memiliki busur, penggaris busur? Sudah. Tidak punya, Pak. Ada yang tidak punya ya? Oke, kalau tidak punya, karena akan lebih sulit buat. Oke, daripada kalian ini, tugasnya Bapak ganti aja ya di halaman 192. Saya Sudah punya, dibuka Pak. halaman? Ya, halaman 192. Halaman Sudah? berapa? 192. Ini tugas atau PR, Pak? Ya, tugas. Jadi, ya tugas ya PR. Ya, Bapak tunggu hasilnya di Rabu minggu depan ya. Bisa? Tugas apa, Pak? Tugas matematika ya untuk mengukur besarnya sudut di halaman 192 buku Dunia Matematika ya, halaman 192 ya. Kalian Bapak minta menentukan besar sudut ya, apakah sudut Ngumpulnya sampai hari apa, Pak? hari Rabu minggu depan ya. Kalau sudah tidak bisa dikirim ke MB, bisa di apa namanya, bisa kalian kirim melalui WA Bapak ya. Soalnya tadi Bapak masukkan tugas belum bisa masuk ya. Oke, sampai di ya. Tugasnya halaman berapa aja, Pak? Di video Sama Fadli. sudah ditinggal ya? Enggak. Ya, tugasnya ada di halaman 192. Sudah? Halaman 192 saya, Pak. Ya, halaman 192 aja ya. Soalnya 190 takutnya banyak yang belum. Ini dikerjakan sekarang atau buat nanti, Pak? Ya, bisa dikerjakan. Ya, Bapak tunggu kan. Kan di sini hanya 15 siswa yang ada. Takutnya nanti teman-teman yang lain tidak apa namanya? Tidak mendengar ya. Jadi nanti Bapak kirim tugasnya di Infokan grup aja, Pak. ya, Bapak info di grup WA ya. Oke, sebelumnya Bapak minta tolong dong dinyalakan videonya. Oke, sudah. Oke. Oke, Amar. sudah. Kal. Amar mana Oh Amar? iya, Pak. Ntar ada apa ya, Pak? Ya. Oke ya. 1. Oh, Sahnas kok Sebentar, dimatikan Pak. lagi? Sebentar, Pak. Oke. Iyo. Oke, 1, 2, 1, 1, 2. Nah. Oke, 1. Iya. 1, 2. 1,
Studio. Oke, siap. Makasih ya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir dalam Google Meet kali ini. Untuk pertemuan kali ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan. Ya. Jadi mohon untuk kedepannya kita bisa hadir dalam pertemuan Google Meet. Ya, Bapak sangat menyadari jika pada kesempatan kali ini masih ada ya, bahkan Bapak tadi juga sinyalnya sempat hilang ya sebelum masuk, makanya tadi Bapak memberitahukan ke kalian ini agak terlambat karena sudah 5 menit sebelum Google Meet dimulai, karena itu tadi jaringannya agak susah. Alhamdulillah kita sudah bisa belajar mengenai sudut ya, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Akhir kata Bapak ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak.